Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Nama keluarga saya bukan Bai, dan saya tidak mengenal Anda. Tolong lepaskan saya. Pria cacat itu mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tapi dia tidak berani menatap Chu Feng. Chu Feng tidak lagi berbicara omong kosong, tetapi menangkapnya dan terbang ke udara. Dia datang ke tempat di mana dia merasa aman sebelum mendarat, dan mengatur formasi tersembunyi. Kemudian dia langsung mengeluarkan pil, membuka mulutnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah membantunya memperbaiki ramuan itu, dia membantunya memeriksa luka-lukanya. Tapi setelah penyelidikan ini, Chu Feng juga ketakutan, situasinya lebih buruk dari yang dia harapkan. Garis keturunan penghalang Bai Yunxing menghilang, dan itu pasti diambil secara paksa. Dia masih bisa berkultivasi sekarang, yang sepenuhnya didukung oleh sisa darah dan ramuan khusus. Tetapi meskipun obat mujarab itu sangat efektif, sebenarnya itu adalah obat mujarab yang beracun. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati, dan dia bahkan tidak punya banyak waktu lagi. Saudara Bai, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padaku, maukah kamu mengabaikannya? Tanya Chu Feng. Kata-kata Chu Feng yang tiba-tiba membuat pria itu tercengang. Aku tahu kamu tidak akan mengabaikannya. Jadi kalau itu aku, itu akan sama saja. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Saya dapat membantu Anda, meskipun saya tidak dapat membantu Anda sekarang, saya akan dapat membantu Anda nanti. Kamu tidak ingin mati seperti ini dan membiarkan orang yang melakukan kejahatan terhadapmu hidup bahagia, kan? Tanya Chu Feng. Mendengar ini, tubuh pria itu mulai sedikit gemetar, dan dia terguncang. Saudara Chu Feng, maafkan aku. Pria itu menundukkan kepalanya, suaranya sangat kecil, tapi penuh permintaan maaf. Meski suaranya masih sangat serak, dia akhirnya mengakui identitasnya. Dia adalah Bai Yunxing. Saudara Bai, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak mendengarkan nasihatmu dan mempercayai bajingan itu. Ini semua salahku. Seluruh tubuh Bai Yunxing bergetar hebat, itu adalah kemarahan dan menyalahkan diri sendiri. Apakah itu benar-benar Tai Si Xingzong? Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Dia sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan Tai Si Xingzong, tapi karena tidak ada bukti, dia hanya mengingatkan Bai Yunxing pada awalnya. Kemudian, Bai Yunxing memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. Seperti yang diharapkan, hal itu dilakukan oleh Tai Si Xingzong. Ternyata Tai Si Xingzong memiliki seorang putra yang merupakan seorang spiritualis dunia yang jenius. Mengandalkan dukungan Tai Si Xingzong, dia melakukan hal-hal jahat dan melakukan banyak hal jahat. Tapi ada begitu banyak master di dunia seni bela diri sehingga dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Suatu ketika, putra Tai Si Xingzong mendapat masalah dengan seorang wanita gila. Wanita gila itu memiliki temperamen buruk dan cara yang kejam. Tidak hanya budidaya putra Tai Si Xingzong menjadi tidak berguna, tetapi ia juga dibuat menderita kesakitan karena terbakar. Metode itu begitu ampuh sehingga orang biasa hanya bisa mati kesakitan. Tapi Tai Si Xingzong bukanlah orang biasa. Melalui usahanya, putranya selamat, tetapi cara ini kejam. Dia sering meminta Bai Yunxing menggunakan darahnya untuk membantu putranya bertahan hidup. Awalnya, Bai Yunxing merasa bahwa tuannya begitu baik padanya sehingga dia membantu putranya untuk bertahan hidup, meskipun itu menyakitkan, dan bahkan jika itu berdampak padanya, itu adalah untuk membalas kebaikan tuannya, tidak terlalu memikirkannya, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Namun siapa sangka segalanya lebih sederhana dari yang dia kira. Perpanjangan hidup sebelumnya hanya sekedar tempar, ketika saatnya tiba, Tai Si Xingzong akan menukar nyawa Bai Yunxing dengan nyawa putranya. Bajingan itu telah menunggu kesempatan. Ada harta karun di klan Naga Totem. Selama kamu mendapatkan benda ini, kamu bisa menyelesaikan pertukaran nyawa.
Dia berpartisipasi dalam pemberontakan klan Naga Totem beberapa waktu lalu. Pemberontakan itu berhasil dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sebelum upacara dimulai, dia juga memberitahuku yang sebenarnya. Orang tuaku tidak meninggalkanku sama sekali. Apa yang kulihat hanyalah ilusi yang dia buat. Orang tuaku sebenarnya dibunuh olehnya. Dialah yang menghancurkan keluargaku. Dia musuhku, tapi aku berterima kasih padanya dan telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Aku turut prihatin pada ayahku, aku turut berduka cita pada ibuku. Pada titik ini, Bai Yunxing menjadi semakin bersemangat, mengingat bahwa dia telah mengorbankan hidupnya untuk musuh-musuhnya selama bertahun-tahun dan membenci orang tuanya yang mencintainya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia membencinya dan mulai memukuli dirinya sendiri, dengan gila-gilaan. Sikap itu jelas berarti dia ingin menghajar dirinya sendiri sampai mati. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menghentikannya, tetapi dia tidak mencoba membujuknya, meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang sama di dunia ini, dia tidak bisa benar-benar berempati dengannya. Tapi Chu Feng bisa membayangkan suasana hati Bai Yunxing. Pertama kali Chu Feng memiliki kesan berbeda terhadap Bai Yunxing adalah ketika Bai Yunxing terjebak dalam formasi ilusi, terbaring di tanah dan memohon kepada orang tuanya untuk tidak pergi. Pada saat itu, Bai Yunxing benar-benar penuh kasih sayang, dan terlihat bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan yang mendalam terhadap orang tuanya. Setelah Bai Yunxing tenang, Chu Feng berkata, kamu juga adalah korban, tidak ada gunanya menyalahkan dirimu sendiri. Bai Yunxing terdiam. Ngomong-ngomong, saudara Bai, bagaimana kamu bisa keluar? Chu Feng merasa bahwa dengan gaya melakukan sesuatu di Taisi Star, tidak peduli berhasil atau tidak, Bai Yunxing tidak akan dilepaskan. Pasti ada alasan lain mengenai hal ini. Itu Li Taer, dia masih memiliki hati nurani. Melihat saya masih hidup, dia diam-diam melepaskan saya saat Taisi Xingzong dan ayahnya pergi, kata Bai Yunxing. Itu sebenarnya dia. Chu Feng sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Li Taer adalah putri paman tuan Bai Yunxing, dia mengingatnya sebagai orang yang sulit diatur dan mementingkan diri sendiri, dan dia bahkan lebih jahat kepada Bai Yunxing. Tanpa diduga, dialah yang menyelamatkan Bai Yunxing di saat kritis. Sejak kamu melarikan diri, mengapa kamu masuk lagi? Apakah kamu ingin membalas dendam? Tanya Chu Feng. Bai Yunxing baru saja diusir, dia jelas ingin mengambil bagian dalam penilaian dan menghubungi Taisi Xingzong, tapi sayangnya dia terlalu lemah sekarang dan gagal dalam penilaian. Saya tahu kemungkinan balas dendam sangat kecil, tapi saya akan selalu mencobanya dan memanfaatkan kesempatan ini. Sekalipun saya gagal, saya akan menerimanya. Itu lebih baik daripada berlama-lama. Bai Yunxing berkata, seperti yang dipikirkan Chu Feng, dia hanya ingin membalas dendam. Sebenarnya kamu masih bisa diselamatkan. Kultivasi Anda dapat dipulihkan, tetapi Anda harus berhenti menstabilkannya secara paksa, kata Chu Feng. Bisakah itu benar-benar dipulihkan? Bai Yunxing tiba-tiba menatap Chu Feng, dengan tatapan itu, seolah dia melihat secercah harapan dalam keputusasaan. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Setelah itu, mereka mulai membentuk formasi, pertama-tama mengeluarkan pil racun dari tubuh Bai Yunxing, dan kemudian membantunya menstabilkan luka-lukanya. Tunggu aku di sini, jangan berlarian lagi sampai aku kembali, kata Chu Feng kepada Bai Yunxing. Tapi saat Chu Feng hendak pergi, Bai Yunxing meraih tangan Chu Feng, mau kemana? Apakah kamu akan menemukan putra Taisi Xingzong? Metode yang kamu sebutkan adalah mengambil kembali garis keturunanku. Chu Feng tidak menjawab, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Bai Yunxing. Tidak, saudara Chu Feng, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko ini, kata Bai Yunxing. Apakah kamu pikir kamu bisa membujukku atau menghentikanku?
Atau, apakah kamu ingin mengeksposku dan membiarkanku ditangkap langsung oleh Tai Si Xingzong? Tanya Chu Feng. Ekspresi Bai Yunxing membeku, dia mencoba membujuk Chu Feng karena dia tidak ingin Chu Feng mengambil risiko, tentu saja dia tidak ingin Chu Feng tertangkap. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padaku, percayalah saja padaku, kata Chu Feng. Bai Yunxing ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan tangan Chu Feng, tapi mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Saudara Chu Feng, putra Tai Si Xingzong, ada di sini sekarang, kata Bai Yunxing. Ini adalah satu-satunya bantuan yang dapat diberikan Bai Yunxing kepada Chu Feng saat ini. Chu Feng memperhatikan peta dengan serius, dan kemudian bertanya pada Bai Yunxing, Saudara Bai, tahukah kamu kemana tujuan pemimpin klan naga totem, Long Chengyu dan yang lainnya sekarang? Saudara Chu Feng, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dengan Long Chengyu dan yang lainnya, jadi saya bertanya setelah pemberontakan. Tetapi pada saat itu, Tai Si Xingzong telah membunuh saya, dan saya tidak dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Tapi ku dengar Long Chengyu dan yang lainnya masih hidup, kata Bai Yunxing. Aku tahu, tunggu aku di sini. Setelah itu, Chu Feng kembali ke tempat Tai Si Star merekrut orang. Ketika dia datang ke sini, Chu Feng telah menyamarkan wajahnya, demi saudara-saudaranya dan dirinya sendiri, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika makhluk misterius itu benar-benar kuat dan bisa mengawasinya, dia akan mengetahuinya selama dia menyamarkan wajahnya. Kemudian kiranya, setelah Chu Feng menyamar, dia akan segera memberikan tanggapan. Kalau tidak, itu juga berarti orang itu mencoba menakut-nakuti orang, dan Chu Feng bisa menyamarkan wajahnya. Sambil menyamarkan wajahnya, Chu Feng juga menyamarkan tingkat kultivasinya dan berhasil lulus penilaian. Setelah lulus penilaian, Chu Feng dan orang lain yang lulus penilaian hari ini memasuki kota tertutup. Sepanjang jalan, ada Master Roh Dunia yang memimpin. Mereka bukan anggota klan naga totem, tetapi harus menjadi bawahan Tai Si Xingzong. Awalnya, Chu Feng ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun, mereka segera mengetahui bahwa rute yang mereka lalui mengarah ke tempat pemenjaraan putra Tai Si Xingzong. Sepertinya tidak perlu menyelinap pergi. Chu Feng menyadari kebenarannya, dan melihat orang-orang ceria di perusahaannya, dia tidak bisa tidak bersimpati. Ternyata mereka tidak akan menjadi murid Tai Si Xingzong, melainkan hanya akan menjadi korban dari putra Tai Si Xingzong. Tai Si Xingzong sebenarnya memilih korban untuk putranya dengan kedok merekrut putranya. Dosa orang ini sungguh serius dan tidak dapat diampuni.